Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Artita Inayah Yuliani yang tengah menempuh jenjang S1 di program studi gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah pembahasan dengan mengusung topik budaya makan mancanegara. Berikut untuk pembahasan kali ini saya akan mengulas budaya makan di negara Thailand, yang mana Thailand merupakan negara yang dikenal oleh dunia dengan kuliner khasnya yang unik dan populer. Dan di sisi lain, Thailand juga merupakan negara favorit saya setelah bumi tercinta Indonesia. Untuk itu, kepada para viewers diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut dengan seksama. Tata cara makan berkenaan dengan ragam budaya yang dimiliki setiap insan di seluruh dunia. Cara orang makan berbeda-beda. Namun demikian, table manner memiliki standar universal yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian adalah tata cara makan yang dimaksud. Yang pertama adalah saat duduk di kursi, tegakkan tubuh dan jangan membungkuk apalagi bersandar diri pada kursi. Lalu saat sedang menyantap makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Posisi siku tangan harus berada di udara, tetapi jangan terlalu tinggi. Berikutnya, pada saat mengunyah makanan, mulut harus tertutup rapat tanpa mengeluarkan suara. Lalu berbicara pelan namun dengan pengucapan yang jelas, serta menggunakan serbet ketika batuk atau bersin. Taruh peralatan makan dalam keadaan terbalik dan membentuk huruf X. Ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila ingin pergi ke kamar kecil. Anda cukup mengucapkan permisi, saya ada urusan sebentar, sebagai bentuk implisit. Lalu tutup mulut apabila membersihkan sisa-sisa makanan di mulut. Cicipi makanan dengan porsi yang lebih sedikit terlebih dahulu. Lalu menambahkan bumbu sebelum mencicipi makanan dianggap kasar dan menghina koki. Aturan etiket makanan cukup sederhana. Meskipun mengambil masakan terkenal, mereka cukup serius. Orang Thailand menyenangkan dan santai ketika datang untuk makan. Setiap pelanggaran tidak disengaja akan diampuni. Anda tidak perlu khawatir tentang keangkuhan berlebihan atau etiket makan yang ketat di Thailand. Waktu makan sering gaduh, urusan sosial dengan pembicaraan dan tawa. Tata cara memesan makanan di Thailand, semua makanan kelompok di Thailand dibagikan dengan rencana memesan makanan sendiri. Sesuai kebiasaan, para wanita senior di meja akan mengambil dan memilih piring agar sesuai dengan kelompok. Beberapa jenis daging dan ikan dapat diwakili bersama dengan beberapa sayuran yang berbeda. Sebagai tamu, Anda mungkin diharapkan untuk mencoba beberapa makanan khas di tempat. Lalu pengaturan pada saat di meja makan. Anda akan diberi sepiring nasi putih dan mungkin mangkuk jika ada sup yang akan disajikan. Ketika makanan tiba, masukkan hanya dalam jumlah kecil, tidak lebih dari 2 sendok. Setiap piring ke nasi Anda. Dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mencoba setiap hidangan. Mengambil terlalu banyak dari satu item dan mungkin mencegah orang lain mencobanya itu tidak sopan. Alasan bagus lainnya untuk tidak terlalu berlebihan dari awal, makanan mungkin tidak akan datang sekaligus. Piring Anda harus dibawa ke meja saat disiapkan. Tips untuk memesan makanan di Thailand: jika duduk di atas tikar bambu di tanah, posisikan diri Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat menghindari penunjukan kaki Anda kepada siapapun saat mereka makan. Di Thailand, sumpit benar-benar hanya digunakan untuk hidangan mie yang berdiri sendiri. Sedangkan jika Anda memilih sumpit dan tahu aturan untuk menggunakannya dengan sopan, jangan gunakan mereka untuk hidangan berbasis nasi. Orang Thai makan dengan sendok di tangan kanan dan garpu di kiri. Sendok adalah alat utama. Garpu hanya digunakan untuk memanipulasi makanan. Hanya barang-barang yang tidak dimakan dengan nasi. Misalnya potongan buah yang oke untuk dimakan dengan garpu. Tidak akan ada pisau di atas meja atau dimanapun di luar dapur dalam hal ini. Makanan seharusnya sudah dipotong menjadi potongan seukuran gigitan. Jika Anda perlu memotong makanan lebih kecil, gunakan garpu dan sendok untuk merobeknya. Adapun etika yang dianggap sangat tidak sopan saat berkunjung ke Thailand. Yang pertama, jangan pernah meminta sumpit.
Berikutnya, pegang sendok di tangan kanan dan garpu di kiri. Lalu hanya makan dengan sendok, jangan taruh garpu ke mulutmu. Berikutnya, gunakan garpu untuk mendorong makanan ke sendok. Makan ketan dengan jari-jari Anda. Kamu harus menggunakan tangan kanan. Seperti dalam kebanyakan budaya Asia, usia dan status sosial diberi prioritas utama. Aturan menyelamatkan muka berlaku setiap saat. Sebelum Anda mulai menyuap makanan, tunggu peringkat tertinggi atau orang paling senior di meja untuk memberi tanda bahwa sudah saatnya makan. Jika mereka tidak mengatakan apapun, tunggu saja untuk memulai makanan mereka. Di akhir makan, jangan segera meraih tagihan. Sesuai kebiasaan, orang yang lebih senior atau dianggap paling kaya di meja makan diharapkan membayar. Jika Anda adalah satu-satunya orang asing di meja makan, meskipun Anda adalah tamu, Anda mungkin diharapkan untuk makan. Untungnya, makanan di Thailand biasanya sangat terjangkau. Tidak seperti di Barat, tidak perlu menunjukkan niat baik untuk membayar makanan. Jika Anda bukan orang yang membayar, jangan menawarkan uang atau membantu menutupi biaya. Tip di Thailand tidak lazim di restoran otentik. Namun, Anda dapat mengizinkan staf untuk menyimpan perubahan jika Anda suka. Biaya layanan sering sudah ditambah ketagihan di restoran yang lebih bagus. Meskipun masih satu benua di Asia, Thailand memiliki kebiasaan hidup yang sangat berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia. Bagaimana kebiasaan hidup di negeri gajah putih tersebut ya? Biar saya jelaskan. Di Thailand ada 3 jenis salam hormat. Salam Wai mungkin adalah hal pertama yang akan kamu lihat saat datang ke Thailand. Telapak tangan menutup dan jari-jari menghadap ke atas seperti sedang berdoa. Gestur tersebut tidak hanya digunakan sebagai sapaan, tapi juga untuk menunjukkan rasa hormat. Kamu dapat melakukannya dengan 3 cara yang berbeda. Di antaranya, ibu jari menyentuh dagu untuk kolega dan teman. Berikutnya, ibu jari menyentuh hidung untuk orang yang lebih tua dari Anda. Lalu ibu jari menyentuh dahi, ini adalah rasa hormat yang paling tinggi, misalnya untuk raja. Jika kamu tidak tahu bagaimana merespon isyarat ini, kamu dapat menyatukan kedua tangan setinggi dada dan sedikit membungkuk. Namun, turis tidak harus melakukan ini. Penduduk setempat akan senang jika kamu tersenyum sopan kepada mereka. Lalu menempatkan kaki di atas meja, kursi, atau permukaan lain merupakan penghinaan. Telapak kaki yang dapat dilihat orang lain adalah sebuah penghinaan di Thailand. Menumpukan kaki di atas kaki satunya sehingga telapak kaki terlihat oleh orang lain dianggap sebagai tanda tidak hormat. Begitu pula dengan meletakkan kaki di atas meja atau kursi. Di Thailand, itu adalah sikap yang sangat kasar dan menghina. Sebab, kaki di negara tersebut dianggap sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Inilah mengapa orang Thailand mencuci kaki setiap masuk ke rumah. Kemudian, kepala adalah bagian tubuh manusia yang paling suci. Kepala adalah suatu yang sakral di Thailand. Kamu tidak boleh menyentuh rambut siapapun, apalagi itu adalah bentuk keramahan atau lelucon. Begitu pula hal yang sama berlaku untuk anak-anak. Penduduk setempat akan enggan jika Anda menyentuh kepala anak. Namun, ini bukanlah aturan yang sangat ketat dan tidak semua orang mengikutinya. Berikutnya adalah penduduk setempat menyukai inhaler. Di toko atau apotik manapun, kamu akan menemukan rak dengan inhaler kecil dalam berbagai rasa. Menthol adalah rasa yang paling populer. Penduduk setempat menggunakan inhaler untuk menghilangkan hal-hal seperti sakit kepala atau pilek. Berikutnya, pada saat kelahiran, banyak anak mendapatkan nama tengah yang tidak biasa. Banyak orang Thailand memiliki kepercayaan tradisional. Satu di antaranya adalah roh jahat tidak dapat menyakiti seorang anak jika mereka tidak tahu namanya. Jadi, anak akan diberi 2 nama. Dalam beberapa tahun terakhir, tradisinya telah berubah. Dikutip dari spq.com, anak-anak seringkali diberi nama kedua atau nama tengah berupa merek terkenal atau kata-kata populer dalam bahasa Inggris. Misalnya Pepsi, Benz, Pancake, Gold, Bank, Wi-Fi, dan lain sebagainya.
Lalu di banyak tempat umum tidak akan pernah menemukan tisu toilet. Kebanyakan toilet di Thailand memiliki bidet yang digunakan sebagai pengganti kertas toilet. Kamar mandi umum hanya memiliki seember air dan gayung. Jika ada tisu toilet pun, kamu tidak dapat menyiramnya ke toilet. Menurut Green Heart Traveling ORG. Sebabnya, saluran pembuangan di Thailand berbeda dan dapat membuatnya tersumbat. Kemudian kertas toilet digunakan dengan cara yang berbeda. Orang Thailand sangat praktis. Mereka menggunakan kertas toilet sebagai pengganti serbet. Mereka juga menggunakan untuk mengelap meja atau bahkan wajah mereka sendiri. Kemudian gaun pendek dan rok tidak diperbolehkan. Sebagian besar wanita muda di Thailand mengenakan gaun dan rok panjang, dan bahkan mungkin mengenakan celana ketat sebagai bawahan. Alasannya sederhana, Thailand adalah negara yang cukup konservatif. Dan yang terakhir, banyak apartemen yang tidak memiliki dapur. Di sebagian besar rumah dan apartemen Thailand, tidak ada dapur. Alasan pertama adalah karena makanan lokal sangat berbau dan memasaknya di rumah bukanlah ide yang bagus. Inilah mengapa beberapa orang memasak di balkon mereka. Alasan kedua adalah seringkali lebih mudah dan lebih murah untuk membeli makanan di jalan. Selain itu, furnitur dan peralatan dapur dianggap menghabiskan banyak biaya dan memakan banyak ruang. Dan apartemen Thailand cukup kecil. Namun, beberapa orang masih memiliki kompor kecil atau lemari es kecil. Poin berikutnya adalah ada pola makan orang Thailand. Tak bisa dipungkiri jika makanan Thailand memiliki cita rasa lezat yang menggugah. Hal inilah yang membuat kuliner khas negeri Gajah Putih itu selalu diburu oleh para pecinta kuliner. Sebut saja Tom Yum, yang dikemas dengan perpaduan rasa asin, asam, dan pedas yang menyegarkan. Di balik kelezatan aneka sajiannya, rupanya masyarakat Thailand memiliki bumbu andalan yang membuat cita rasa makanan buatan menjadi lebih lezat. Penasaran dengan bumbu wajib yang selalu digunakan dalam hidangan Thailand? Ini 5 di antaranya. Yang pertama ada kapi. Kapi adalah campuran udang utuh dan garam yang difermentasi hingga warnanya berubah menjadi coklat gelap, bertekstur lembek dengan bau tajam yang menyengat. Sekilas, kapi mirip dengan terasi khas Indonesia. Lalu yang kedua ada kruong keng. Merupakan pasta kari yang sering dicampur dalam berbagai masakan khas Thailand. Dijual dalam bentuk pasta, bumbu yang terbuat dari cabai dan rempah-rempah inilah yang menimbulkan rasa khas masakan Thailand. Salah satu sajian yang selalu menggunakan kruong keng dalam proses pembuatannya adalah Thailand curry spicy yang pedas dan menggigit. Berikutnya yang ketiga ada plara. Pengaruh bangsa Cina membuat berbagai masakan khas Thailand banyak menggunakan plara atau saus ikan. Terbuat dari ikan yang dihaluskan lalu difermentasi selama beberapa bulan. Rasa khas plara dapat kita temukan dalam berbagai sajian Thailand seperti salad, sup, hingga nampri. Dan kemudian yang keempat ada tau shoh. Thailand memiliki bumbu unik bernama tau shoh yang terbuat dari fermentasi biji kedelai. Serupa dengan tauco yang ada di Indonesia, tau shoh memiliki aroma khas dengan rasa asin yang membuat makanan menjadi lebih nikmat. Cita rasa tau shoh dapat ditemukan dalam berbagai tumisan khas Thailand seperti pak pong phai teng atau tumisan sayur bayam. Kemudian yang kelima ada hua shai pho, adalah acar yang sering digunakan sebagai campuran makanan Thailand. Terbuat dari lobak yang difermentasi, hua shai pho memiliki rasa manis dan asin yang membuat rasa masakan Thailand menjadi unik. Pad Thai dan khao tom atau rice soup adalah beberapa makanan yang menggunakan hua shai pho sebagai salah satu penyedapnya. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewer semua. Saya, Artita Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan ini hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.